Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rizkyal Fajar. Eh, saya akan mempresentasikan jenis-jenis tungku pada MK pengecoran. Yang pertama, kita masuk pada sejarah tungku itu sendiri. Eh, Tungku pertama kali ditemukan yaitu di negara Cina sekitar tahun 206 sebelum Masehi. Tungku tersebut terbuat dari tanah liat dan menggunakan kayu bakar sebagai media bahan bakarnya. Dan ada pula di Jepang tungku api, disebut komondo, yang berbentuk kotak persegi dengan bahan bakar kayu atau batu bara. Sebenarnya kita masuk ke pengertian tungku itu sendiri. Tungku adalah alat atau instalasi yang dirancang sedemikian rupa dijadikan sebagai tempat pembakaran sehingga bahan bakar dapat digunakan untuk memanaskan sesuatu. Tungku dapat sederhana tersusun dari batu yang diatur sehingga bahan bakar terlindungi dan panas dapat diarahkan. Namun daripada itu, banyakkan dari tungku dibuat sedemikian rupa sehingga api ataupun panas yang terbentuk tidak terlalu membahayakan bagi para penggunanya. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis tungku itu sendiri. Yang pertama yaitu ada tungku induksi. Apa itu tungku induksi? Tungku induksi adalah tungku penempaan induksi terus mendominasi industri pengecoran karena semakin banyak produsen baja yang mengadopsi teknologi induksi tersebut. Dalam pengoperasian bengkel induksi, yaitu dengan cara memanfaatkan arus listrik bolak-balik untuk media melelehkan baja pada suatu suhu yang diinginkan. Ya, ada pula keuntungannya tersendiri, yaitu yang pertama tanpa menggunakan elektroda karbon, jadi bisa lebih hemat. Yang kedua, tanpa lengkungan. Yang ketiga, penyesuaian daya dan suhu sangatlah sederhana dan gampang untuk diatur. Yang keempat yaitu mempercepat reaksi metalurgi antara baja cair dan terak. Ada pula kerugian dari yang disebut oleh tungku tersebut yaitu slack up, tidak dapat dipanaskan dengan induksi. Yang kedua, dinding terlihat lebih tipis. Berikutnya ada tungku wadah. Jadi tungku wadah itu menggunakan bahan yang tahan api. Bahan tersebut dapat menahan suhu tinggi yang diperlukan untuk melelehkan berbagai macam produk logam seperti besi, baja, aluminium, dan benda-benda logam yang keras lain. Keuntungan dari tungku wadah sendiri yaitu yang pertama keserbagunaan. Keserbagunaan yang dimaksud adalah bahwasanya tungku tersebut bisa digunakan dalam kondisi apapun. Dan yang kedua adalah kontrol suhu yang tepat. Untuk mengontrol suhu pada tungku wadah tersebut sangatlah tepat dan ukurannya sangat kompak. Yang keempat ada hemat biaya dan yang kelima ada mudah digunakan. Namun daripada itu ada pula kerugiannya yaitu adalah kapasitas yang terbatas karena volume dari tungku tersebut sangatlah kecil. Dan yang kedua adalah konsumsi energi yang terlalu berlebihan. Ketiga ada dampak terhadap lingkungan yang dihasilkan oleh tungku tersebut. Dan keempat yaitu kompatibilitas bahan. Dan yang terakhir kerugian tersebut adalah resiko keselamatan bagi para pengguna tungku tersebut. Berikutnya yaitu ada tungku kepala. Tungku kepala adalah tungku peluburan baja yang berbentuk kubah dan telah digunakan di pabrik-pabrik pengecoran selama berabad-abad. Kubah tengah terbuat dari paduan sedimen yang dilapisi dengan tanah liat dan batu bata.
untuk melindungi dinding bagian dalam dari panas dan abrasi yang sangat besar apabila digunakan. Keuntungan dari tungku Coppola sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu tingkat pemanasan yang efektivitasnya lebih tinggi, jadi memudahkan proses peleburan. Dan yang kedua ada kapasitas yang besar karena volume tungku tersebut sangatlah fleksibel. Yang ketiga ada fleksibilitas material yang digunakan. Dan yang keempat, biaya awal yang digunakan itu cukuplah rendah. Namun daripada itu ada pula kerugiannya, yaitu seperti konsumsi energi terlalu tinggi. Dan yang kedua ada emisi gas beracun yang dihasilkan dari tungku tersebut sangatlah beresiko bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah kualitas sangatlah tidak konsisten, jadi menaik turun. Yang keempat yaitu pemeliharaan yang fokus yang diperlukan untuk memelihara tungku tersebut. Ya, selanjutnya ada tungku busur listrik. Tungku busur listrik menggunakan elektroda yang dicelupkan ke dalam logam untuk menghasilkan sebuah panas yang dibutuhkan untuk melelehkannya. Ya, ada pula keuntungan dan kerugian untuk tungku baja sendiri, yaitu keuntungannya pertama efisiensi energi, yang kedua adalah kontrol suhu yang sangat akurat, dan yang ketiga ada pemanasan cepat di mana dapat mempercepat proses dalam peleburan benda kerja tersebut. Yang keempat, bersifat fleksibel karena tungku itu bisa digunakan dalam keadaan apapun. Namun daripada ada pula kerugiannya yaitu biaya yang sangat tinggi pada awal proses peleburan tersebut. Yang kedua, tentunya emisi gas beracun yang dihasilkan sangatlah beresiko. Yang ketiga, ada pemeliharaan yang diperlukan. Maksud dari pemeliharaan yang diperlukan yaitu rutin pengecekan dalam tungku tersebut. Yang keempat, ada kebisingan yang dihasilkan dari tungku tersebut yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah dibutuhkannya tenaga ahli yang betul-betul memahami cara proses kerja tungku listrik tersebut. Ya, berikutnya ada tungku crucible. Apa itu tungku crucible? Tungku crucible merupakan tungku yang digunakan untuk peleburan non-ferro, seperti contohnya yaitu aluminium. Keuntungan dari tungku tersebut ada berbagai macam ragam. Yang pertama adalah fleksibelnya tungku tersebut. Yang kedua, dapat menggunakan bahan bakar yang aman atau kerosin. Yang ketiga, pengoperasian yang sangat mudah. Jadi besar kemungkinan semua orang dapat mengoperasikan tungku tersebut. Dan yang keempat adalah pengaturan suhu sangat mudah dilakukan dengan cara manual ataupun dengan cara yang lain. Dan yang kelima adalah pemisahan terak yang sangat mudah. Jadi hasil dari peleburan tersebut dapat memisahkan terak dengan sangat mudah. Kerugiannya yaitu ada keefisien kerja hanya 70% yang menjadikan cara kerja dari tungku tersebut tidak terlalu maksimal. Ada pula suhu yang cepat turun. Dan yang ketiga ada peleburan logam yang dilakukan hanya untuk skala kecil karena volume dari tungku tersebut itu tidaklah besar dan hanya mencakup sedikit peleburan. Yang terakhir adalah biaya perawatan yang sangat mahal dan dibutuhkan tenaga ahli untuk yang mengerti tentang tungku-tungku tersebut. Berikutnya adalah aplikasi tungku. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa aplikasi utama tungku pada pengecoran logam. Yang pertama pada industri otomotif yang menciptakan berbagai komponen mesin, seperti contohnya blok mesin, head, roda, dan masih banyak lagi, yaitu onderdil-onderdil dalam kendaraan yang biasa kita pakai sehari-hari. Aplikasi yang berikutnya adalah pada peralatan rumah tangga, atau bisa kita sebut perabotan, untuk membuat peralatan rumah tangga seperti contohnya panci, wajan, keran air, dan masih banyak lagi.
Yang ketiga yaitu manufaktur perhiasan untuk membuat perhiasan logam mulia seperti cincin, gelang, dan kalung. Yang keempat ada konstruksi. Dalam bidang konstruksi itu banyak yang dihasilkan. Yang pertama ada pagar, tangga, dekor, dan bahan-bahan lain yang berbahan logam. Ya mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi tadi. Semoga apa yang saya sampaikan tentang presentasi tungku pada jenis-jenis tungku pada pengecoran logam bisa bermanfaat untuk semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.